Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Pak keadaan Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah saya sudah makan siang dan sudah melaksanakan ibadah seperti biasa Pak. Oh, berarti Bapak sudah fresh kembali ya Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak. Pada pelaksanaan coaching pada siang ini, sebelum memulai prosesnya, Ya, saya Pak. ingin bertanya terkait dalam hal supervisi pada siang ini. Siapa? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap. Yang pertama, menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk praktek coaching pada siang hari ini Pak. Baik Pak. Izin Pak, saya berusaha menjawab pertanyaan dari Bapak. Begini Pak. Tentang kegiatan pada hari ini, sebelum melaksanakan diskusi atau coaching, terlebih dahulu kan kita sesuaikan dengan alur tirta Pak. Di mana kan alur tirta itu kan ada tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain alur tirta, ada juga yang saya sampaikan adalah tentang prinsip coaching, ya kan, dimana situ ada menggali kemampuan diri dari coaching gitu ya, dan membantu melakukan pengamatan terhadap masalah yang dihadapi oleh si coaching yang menimbulkan kesadaran diri sehingga melatih atau mendapatkan perubahan yang bagus tadi Pak. Kemudian ada juga yang ketiga adalah tentang kriteria coaching, itu mendengarkan aktif. Artinya saya sebagai coach nantinya akan berperan fokus saya terhadap coaching. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi di sana saya dalam proses coaching saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, artinya mengajukan pertanyaan yang terbuka, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang terakhir adalah memberdayakan coach. Dalam hal ini adalah membantu rencana yang disampaikan oleh coach secara intens atau spesifik, sehingga si coach ini bisa mendapatkan ide dan akhirnya menyelesaikan dengan solusinya dari coach sendiri. Gitu Pak. Selanjutnya, kompetensi spesifik yang ingin diobservasi bagaimana Pak? Kompetensinya pastinya Pak ada 3 hal. Yang pertama ada passion, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Artinya saya sebagai coach itu mendengarkan aktif ketika coach memberikan atau menyampaikan atau menceritakan masalah yang dia hadapi sampai dia mendapatkan solusinya sendiri. Begitu Pak. Yang ketiga adalah ketika dalam proses coaching saya akan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga dari pertanyaan itulah akan memacu si coach menyampaikan masalahnya, memberikan idenya, tujuannya dan sebagainya, sehingga pada akhirnya adalah si coach ini bisa memberikan atau mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang ketiga itu, Siap Pak. saya ingin menanyakan terkait indikator apa untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada siang ini. Iya Pak. Indikator ya Pak. Indikator yang pencapaian pengembangan yang diinginkan. Artinya Pak, yang pertama adalah saya sebagai coach itu mendengarkan aktif penuh. Artinya saya memfokuskan diri terhadap coach
di mana coach itu kan memberikan atau mengungkapkan masa mereka dia yang hadapi, kemudian solusinya apa, sampai akan merefleksikan kembali kapan kita ketemu dan sebagainya. Yang kedua adalah pasti juga Pak, saya memberikan pertanyaan bobot seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Nanti kita akan sambung lagi pada saat pas supervisi Pak. Iya, siap Pak. Selamat siang Pak, semoga acara coaching pada siang hari ini lancar. Amin. Dan Bapak bisa dapat membantu proses coaching dengan baik. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abi. Hari ini gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ini kebetulan Pak, karena kunjungan dari Bapak, jadi di sini ingin bercerita Pak tentang keadaan di sekolah kami. Apakah Bapak ada waktu luang untuk hal ini Pak? Sebenarnya saya kunjung ke tempat Bapak ini cuma untuk berkunjung saja Pak. Iya. Tapi bentar ya, saya lihat jadwal saya dulu ya. Iya Pak. Ya, kayak sepertinya bisa Pak. Iya, terima kasih. Oke, iya. Oh tapi kemarin kan Bapak ada nelpon saya atau WhatsApp Pak? Iya, ada menelpon. Sebenarnya ingin menanyakan jadwal Bapak untuk kunjungan di sekolah kami Pak. Oh iya. Oh. Oke, berarti hari ini pas ya Pak kita bisa berbincang-bincang dengan Bapak tentang masalah yang Bapak hadapi. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah datang ke tempat kami. Jadi memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan nanti kami bisa menemukan solusi Pak. Jadi dengan dukungan dan arahan dari Bapak sangat kami perlukan untuk kemajuan sekolah kami. Nah jadi itu yang memang harapan kami. Jadi saya di sini mewakili dari rekan-rekan dan juga sebagai kepala sekolah tentu perlu bimbingan dari Bapak sebagai pengawas sekolah Ya. Bagaimana nanti kedepannya yang harus kami lakukan. Ya. Pak. Oke. Terima kasih Bapak Abi memberikan pertanyaan saya. Saya selaku pengawas sekolah, diantaranya tempat Bapak Abi bertugas ya Pak. Dukungan saya sebagai pengawas pasti saya mendukung 100% Pak. Iya. Apalagi itu berhubungan dengan meningkatkan tentang pendidikan Pak, untuk pendidikan di tempat Bapak mengajar, di tempat Bapak bertugas. Kemudian arahannya ini kalau masalah arahan Pak, pastinya kita harus kedua belah pihak Pak dulu Pak. Maunya Bapak seperti apa, jadi saya sebagai pengawas bisa mengarahkan Pak. Nah ini mudah-mudahan dengan kita berbincang tentang seperti ini ada solusi dari apa yang nantinya Bapak sampaikan. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi begini Pak, sekolah kami ini kan sekarang ini sebenarnya ada beberapa permasalahan. Nah, pastinya dulu untuk keadaan sekolah. Yang pentingnya mungkin bisa dimaklumi keadaan sekolah kami ini seperti ini. Seperti apa yang Bapak lihat? Artinya kami pertama kekurangan siswa. Kekurangan siswa di dalam kegiatan BPDB sudah kami lakukan beberapa inovasi, yaitu biasanya kami lakukan promosi ke sekolah-sekolah yang terdekat yang kesini dulu dan mengajak siswa SLTP atau dari MTS bisa mendaftar ke sekolah kami. Nah jadi itu adalah permasalahan yang menurut kami itu sangat sangat berat tantangan kami sebagai seorang pendidik. Nah, khususnya saya sendiri bertanggung jawab atas hal itu di sekolah. Artinya di dalam satuan pendidikan sebagai kepala sekolah saya bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Nah, jadi salah satunya keadaan kami yang seperti ini sangat miris Pak. Jadi kebingungan apa sih yang terbaik yang harus kami lakukan.
dalam dengan keadaan seperti ini. Nah, muridnya seandainya pun kami dapat muridnya itu jarang ada yang disiplin. Nah, itu permasalahan pertama. Dan juga ada hal nanti yang ingin saya ceritakan itu tentang keadaan guru-guru di sini, Pak. Ya, silakan Pak. Saya insya Allah memfokuskan diri dengan mendengarkan apa yang nantinya Bapak sampaikan. Semoga ke depannya ada solusinya ya Pak. Ya. Nah jadi begini Pak, kan sekolah kami ini dulu, jadi bercerita sedikit ya Pak ya tentang keadaan. Boleh. Iya. Banyak juga nggak apa-apa Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Artinya Bapak mau bersama kami di kegiatan atau dalam artian sekolah kami hari ini. Nah jadi sekolah SMK Ganesha dulunya pernah jaya dalam artian banyak memiliki siswa yang luar biasa, membludak sampai masuk ke area pagi, kelas sore. Nah jadi ada 2 sesi sekolah itu karena saking banyaknya murid di sini dan banyak melahirkan tokoh-tokoh besar di Hulu Sungai Tengah dari lulusan SMK Ganesha. Di antaranya Wakapolsek, Wakapolres, kemudian ada pejabat-pejabat daerah yang menjabat sebagai DPR provinsi. Nah jadi banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi khusus di pendidikan juga banyak yang jadi guru, ada yang jadi polisi. Nah, jadi prestasi itu luar biasa dulu. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Ketika itu, jadi menurut cerita dari kepala sekolah yang lalu, artinya sekolah ini pernah besar. Dan sekarang sekolah kami ini ya sekolah kecil seperti sekolah pinggiran. Tapi kenyataannya sekolah kami adalah di tengah-tengah kota. Nah, tengah kota cuma sekitar 300 atau 500 meter dari jalan raya, nah dan dari jalan tol. Nah itu sebenarnya dari akses jalan, tempat sekolah, fasilitas alhamdulillah lengkap di sekolah kami. Cuman yaitu daya tarik untuk ke sekolah kami ini mungkin itu yang kurang. Nah itu Pak, jadi pikiran kita sebagai pemimpin di dalam satuan pendidikan itu sesuatu hal yang luar biasa. Kadang harus kepikiran ke bawah ke rumah lah, dalam artian bagaimana mencari solusi ini. Beberapa kali kita lakukan rapat untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Nah seperti itu Pak. Oh iya. Tadi Pak Abi menceritakan panjang lebar tentang dari awal sampai sekarang keadaan sekolahan. Nah, itu udah sekolahan SMA Ganesha ini ya Pak. Iya. Saya mengamati atau mendengarkan dari apa yang disampaikan Bapak tadi, ternyata sekolah ini baru saya simpulkan tetap besar Pak. Iya. Besar. Cuma mungkin dulu itu besar dengan sekarang sama besarnya Pak. Tapi dulu itu kan besar dengan jumlah siswa yang besar, yang banyak. Kalau sekarang bangunnya tetap besar, namun dengan jumlah siswa yang kecil atau yang sedikit. Nah, apa yang dari sampaikan Bapak tadi, apa yang ingin Bapak lakukan? Iya, yang ingin kami lakukan sebenarnya ada banyak perencanaan dalam arti keinginan yang luar biasa. Artinya kami ingin kembali seperti dulu, memiliki siswa yang banyak dan kemudian dalam artian bisa melaksanakan proses pembelajaran juga dengan baik. Artinya mungkin inovasi-inovasi yang sudah kami lakukan, pertama seperti halnya yang pernah ditawarkan dari yayasan juga kami gandeng, artinya supaya berkolaborasi. Nah, artinya saling mendukung, bukan hanya dalam artian pemikiran tapi juga materi juga kami harapkan jadi nanti dari yayasan. Nah, jadi bantuan pemerintah juga sudah sangat banyak kami dapatkan, luar biasa dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi perencanaan kami untuk sementara ini menyusun rencana itu tetap melaksanakan PBB dan kemudian membuat spanduk yang kemudian membuat brosur yang akan kami
bagi kami pasang di jalan-jalan atau di sekolah-sekolah MTS ataupun SMP. Dan juga kami melakukan promosi tetap seperti biasanya, kami melakukan promosi ke sekolah-sekolah yang terdekat. Jadi dan seandainya pun itu tidak bisa maksimal, kan rencana kami akan kami lakukan jemput bola lah, dan artinya kami datangi ke rumah-rumah sesuai dengan visi dari pemerintah. Artinya semua warga negara Indonesia berhak untuk sekolah. Jadi tidak memilih anak siapa, harus orang berada atau tidak. Jadi siswa atau orang atau seorang anak yang putus sekolah akan kami datangi, akan kami data, rencananya seperti itu, dan akan kami terima sebagai murid kami seperti itu. Ya. Wow. Ternyata dibikin terdata, kemudian keinginan dapat ini luar biasa Pak. Iya. Bapak sebagai kepala sekolah yang Bapak, saya rasa Bapak ini merupakan kepala sekolah yang muda dan mempunyai terobosan-terobosan yang luar biasa. Jadi kedepannya Pak, dari keinginan Bapak tadi, tujuan yang akan dicapai dari semua proses yang Bapak lakukan Pak apa Pak? Iya, jadi tujuannya ya pastinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, artinya ketika mutu pendidikan itu meningkat, tentu ada yang namanya proses. Nah dari proses itu ada prestasi. Nah dari prestasi siswa, nah dari prestasi itu berarti kan ada lagi di belakangnya sebelumnya. Jadinya ada keterkaitan proses pembelajaran, artinya penanaman baik itu karakter ataupun apa namanya itu, ya artinya sama sekarang yang kurikulum merdeka. Nah jadi karakter siswa itu sangat dibutuhkan, apalagi kami di SMK. Artinya mereka ketika selesai sekolah di sini mereka harus siap kerja. Jadi mereka harus memiliki jiwa yang kompetitif, dalam arti memiliki keterampilan, kemampuan, wawasan dan sebagainya. Nah jadi jiwa kompetitif itu yang akan nanti membangun apa yang namanya sekolah yang bermutu. Nah jadi tugas kami dan tugas saya sebagai seorang guru, juga sebagai kepala sekolah, memang tanggung jawab kami sebagai pendidik. Nah, seperti itu. Nah, tapi permasalahan yang dalam arti tujuan mencapai untuk tujuan itu memang ada kendala. Sebenarnya ada beberapa hal yang selain tentang tadi mutu tadi, artinya yang ketika saya rasakan bukan merosotnya itu dari pertama manajemen sekolah, berarti secara keseluruhan manajemen sekolah, di mana di dalamnya itu ada yang namanya pemangku kan kepentingan, diantaranya kurangnya kolaborasi dari yayasan dengan sekolah, dan juga artinya kurang profesionalnya sebagai pendidik. Nah jadi kenapa di sini saya mengatakan seperti itu Pak, guru-guru. Nah permasalahan tentang guru, nah artinya itu adalah ujung tombak dari sebuah keberhasilan dalam pendidikan. Jadi guru di sini ketika saya lakukan pengamatan dalam artian, nah pengamatan ternyata keberhasilan dari sebuah sekolah itu memang di dalam manajemen sekolah itu ya tadi ada guru yang di dalam yang menjalankan tugas-tugas mereka sebagai seorang pendidik. Nah jadi di situ sebagai pemimpin dalam satuan pendidikan ada juga tanggung jawab bagaimana merubah mindset mereka bahwa sebagai seorang guru itu tidak stop di sana belajarnya, tetapi terus menerus. Artinya kan sesuai dengan artinya hadis Rasulullah kan katakan kita harus belajar dari goyang sampai yang lahat. Nah, sebagai seorang guru saya sebenarnya berkeinginan mereka itu tetap terus belajar, mengupgrade kemampuan mereka sebagai seorang pendidik, apalagi sekarang di artinya kurikulum mereka harus kenal dan harus memahami bagaimana proses dan bagaimana jadi seorang guru yang sebagai guru dan menjadikan seorang manusia menjadi memang benar-benar manusia. Itu sebenarnya harapan dan tujuan saya nanti. Wow, keren sekali Pak. Dari tujuan Bapak tadi luar biasa, sangat mencakup semuanya Pak. Iya. Nah, tadi yang saya tangkap tentang mutu, kemudian karakter, kompetitif, ya, kemudian pemangku kebijakan, kemudian dalam ini manajemen yaitu guru. Nah,
kita tahu bahwa di SMK itu arahnya kepada kompetitif. Iya. Nah, artinya setiap anak-anak itu siap untuk bekerja, setidaknya seperti itu. Iya. Nah, saya bisa menangkap bahwa di sini tentang manajemen yaitu gurunya, dimana guru itu harus mengupgrade diri supaya jangan terlindas pada jangan, ya kan, seperti itulah. Iya. Nah, harapan dalam manajemen dalam hal ini adalah guru seperti apa Pak? Ya, Harapan atau keinginan saya sebenarnya kan guru ini kan ada beberapa nih, dalam artian kementerian selalu menunjukkan ada beberapa program. Ya. Artinya setiap program itu tentu ada keunggulan masing-masing. Nah, artinya ketika mendengar informasi dari media sosial ataupun informasi dari mulut ke mulut tentang, apalagi kalau sekarang kan zaman digital, tidak mungkin kan mereka tidak tahu informasi dari tentang dunia pendidikan. Nah, salah satunya mungkin bisa mereka itu sebenarnya keinginan saya ini untuk mengupgrade kemampuan mereka itu bisa melalui mengikuti workshop, seminar, dan kemudian mengikuti salah satunya program guru penggerak. Nah, artinya itu sangat luar biasa berdampak kepada kemampuan seorang guru menjadi guru yang profesional. Artinya bukan hanya sekedar datang dan duduk lalu pulang mereka mengajarkan transfer ilmu, tetapi mereka bagaimana mereka nantinya menuntun siswa sampai mereka menjadi orang yang sukses dalam di pendidikan. Nah, seperti itu sebenarnya harapan yang sangat besar di dalam diri saya sebagai seorang pemimpin. Jadi mereka itu bisa nantinya kan berkolaborasi nih. Nah, jadi imbas kedepannya itu kan selain mereka memiliki kompetitif jiwa yang sebagai seorang guru yang berpihak kepada murid, kan itu harapan sesuai dengan filosofi Dirgantara. Nah, imbasnya nanti akan meningkatkan prestasi siswa. Nah, seperti itu Pak. Oh iya. Oke. Ternyata Pak, saya berbicara dengan Pak Adi ini makin kesini Pak, makin keren Pak. Iya. Makin keren. Jadi saya lihat sekarang tadi tentang gimana guru bisa mengupgrade diri lewat workshop, kemudian lewat kegiatan mengikuti guru penggerak, mungkin media sosial, kemudian lewat PMM juga bisa ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak harapan yang Bapak lakukan akan terlaksana dan mempunyai solusinya Pak. Kemudian langkah-langkah guru untuk memanajemenkan itu gimana Pak? Langkah-langkahnya yang lebih detail lah Pak. Ya, jadi seperti ini Pak. Sebenarnya sudah ada beberapa kali. Makanya semalam kan menelpon Bapak untuk minta arahan. Ini kan sudah beberapa, artinya sudah saya rancang nih. Ya, cuman ingin konsultasi lagi apakah langkah ini tepat atau tidak. Nah, jadi ada artinya masukan-masukan dari luar, dari pengawas sangat diperlukan untuk kemajuan dunia pendidikan. Nah, jadi rencananya, jadi setiap kali pertama dulu ini hal ini akan saya sampaikan di dalam rapat bulanan. Misalnya kami akan lakukan rapat, nanti akan saya sampaikan pentingnya kita mengupgrade kemampuan. Nanti kan disampaikan di rapat dan fungsi dan tujuannya kita mengupgrade akan juga disampaikan. Artinya dan kemudian disampaikan memancing dengan keadaan sekolah yang sudah seperti ini akan diceritakan kedua. Artinya ada kelas balik lah, dalam artian artinya seperti ini cerita bahwa sekolah kita keadaan seperti ini, dan kalau kita sekolah yang maju seperti ini, nah mungkin itu adalah nanti jadi pemancing untuk agar mereka itu termotivasi lah untuk belajar. Jadi itu kendala yang sebenarnya memang kendala yang luar biasa Pak yang kami alami. Artinya guru-guru di sini mungkin mereka sebelumnya merasa nyaman di zona nyaman lah, yang artinya di zona nyaman mereka mengajar apa yang bisa mereka lakukan saja, tapi tidak memungkinkan artinya kedepannya murid atau siswa nanti itu seperti apa. Nah itu, jadi saya ingin mencapai target sebuah tujuan dari SMK. Artinya SMK bisa, artinya semuanya apa yang bisa dilakukan itu pasti bisa. Itulah mottonya dari SMK. SMK bisa, seperti itu biasanya kan. Nah, jadi keberhasilan murid tentu dari daya juang seorang guru. Nah seperti itu. Jadi dari manajemen ini pertama dulu pasti tentang administrasi sekolah harus dibenahi,
Kemudian tadi artinya sudah belajar, mereka juga harus bagaimana membuat administrasi sekolah begitu RPP, memahami dengan silabus, nah seperti itu. Kemudian penggunaan media ajar. Nah jadi dari mungkin nanti mereka akan dapat pembelajaran tentang media pembelajaran itu yang mendukung proses pembelajaran supaya siswa itu mudah menerima. Mereka juga harus nanti menguasai di dunia digital dan artian teknik mengajar yang baik, juga media-media ajar yang lainnya. Seperti itu Pak. Salut saya Pak. Iya Pak. Dengan Bapak. Apa yang disampaikan Bapak tadi berhubungan dengan langkah Bapak tadi kan ketika rapat memberikan arahan kepada guru-guru. Nah, setelah Bapak memberikan arahan melewati rapat ya Pak. Iya. Nah, terus hasil yang dicapai seperti apa Pak? Yang ingin dicapai ya. Iya. Ya setidaknya kalau dalam kategori penilaian itu dari angka 1 ke 100 setidaknya, kalau angka standar ya setidaknya kan 75 lah setidaknya seharusnya ya. Iya. Seharusnya 75. Berarti untuk rentang itu untuk dijalani ini sudah berapa Pak? Jadi untuk ketercapaiannya untuk saat ini diperkirakan baru 50, masih di bawah setengah Pak. Tapi sudah ada perubahan ya Pak? Iya. Dari sebelumnya ya Pak. Iya. Kalau 54 sudah luar biasa Pak. Nah kemudian setelah melihat hasil yang disampaikan kepada Dewan Guru, terus langkah berikutnya apa Pak untuk selanjutnya Pak? Nah, jadi ketika saya sampaikan kita susun yang namanya program. Jadi kita buat artinya program itu ada sama-sama, tujuan pembelajaran itu ada sama-sama. Dan salah satunya juga yang pernah kami lakukan, guru memang ternyata diajak lah mereka untuk berkolaborasi. Mereka juga sebelumnya pernah ikut dalam artian pembuatan visi dan misi. Nah, mereka ternyata baru memahami dan menyadari apa itu visi dan misi. Nah, ketika mereka sudah paham, mereka alhamdulillah sekarang ini ingin mencapai dari sebuah tujuan itu dari visi itu. Nah, dari itu mereka bangkit dalam artian mau belajar. Nah, setiap kegiatan mereka kadang pulang mau sampai sore juga siap sambil belajar. Jadi mereka melalui Zoom kadang mengikuti seminar-seminar. Ternyata dalam tindak lanjut setelah angka 50 ya Pak, 50 tadi kemudian Bapak lewat rapat kembali menyampaikan hasilnya, terus apa langkah selanjutnya yang akan dicapai? Oke, iya Pak, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak dapat, kemudian ke depannya langkah berikutnya dari angka 50 ke 75 atau seterusnya, mungkin nanti silakan Bapak menghubungi saya yang ingin mengetahui hasil dari tercapaian Bapak berikutnya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak sudah bersedia dan artinya mau berkunjung ke tempat kami dan mendengarkan keluh kesah kami, dan alhamdulillah ya mungkin itu nanti perencanaan kami, dan kami mohon nanti arahan Bapak. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan dengan baik dan juga bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kami di dalam dunia pendidikan ini. Terima kasih Pak atas kedatangannya dan juga arahan. Iya, sama-sama Pak. Nah, kita sama-sama belajar untuk membersamai murid-murid di tempat kita bertugas sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ketika saya dalam membersamai coaching, dalam proses coaching sudah tercapainya Pak dengan alur Tirta, yaitu adanya tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta adanya fungsi coaching, terus adanya kriteria
kriteria coaching. Artinya kesemuanya kita sudah terpenuhi Pak. Terus berdasarkan pengamatan saya tadi menyampaikan arahan hasil observasi terkait proses coaching yang baru saja kita lakukan. Proses coaching pada siang hari ini sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur kita, serta sudah menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bapak telah menemukan, jadi coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada di tempat dia bertugas. Jadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian selanjutnya kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan daripada berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi Pak? Kompetensinya itu ada 2 hal Pak, terkait tentang mendengarkan aktif. Artinya saya sebagai coach lebih fokus untuk mendengarkan coach ketika dia menyampaikan segala masalahnya sampai ke solusinya kan. Yang kedua, saya terus berusaha belajar dan merefleksi diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam masalah yang dihadapi oleh coach. Begitu Pak. Saya rasa sudah cukup proses alur coaching pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan waktunya. Mohon maaf jika seandainya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga sukses ya Pak. Amin.